Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Semangat belajar walaupun kondisi pandemi. Hari ini Bunda akan melanjutkan penjelasan Bunda minggu lalu mengenai bab toharoh atau bab bersuci ya. Untuk hari ini kita akan lebih fokus membahas najis. Nah, apa itu najis? Pasti anak-anak sudah sering mendengar atau menyebut istilah najis. Nah, pengertian najis sendiri itu apa? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Pengertian najis sendiri secara bahasa, najis adalah sesuatu yang menjijikkan. Jadi, apabila ada sesuatu yang menjijikkan, itu disebut najis. Ini secara bahasa ya, jadi secara umum. Selanjutnya secara istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan yang menjaga sahnya sholat. Jadi ini secara lebih khusus lagi, pengertian najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan yang mencegah sahnya sholat. Jadi sesuatu yang menjijikkan itu kalau mengenai anggota badan atau tempat ya, tempat yang ditempati sholat, maka bisa mencegah sahnya sholat. Selanjutnya pembagian najis. Oke, tadi sudah tahu pengertian najis, sekarang kita akan belajar mengenai pembagian najis. Pembagian najis, najis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, najis hukmiyah. Yang kedua, najis ainiyah. Waduh, apa ini najis hukmiyah dan najis ainiyah ini? Oke, Bunda akan jelaskan apa pengertian masing-masing dari dua macam atau dua jenis najis ini. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada jirim atau bentuk. Bentuk itu wujud ya anak-anak. Jadi najis yang tidak ada bentuknya atau wujudnya, tidak ada rasanya kalau dirasakan pakai lidah, tidak ada warnanya ketika dilihat, ataupun baunya ketika dicium pakai indera penciuman. Jadi statusnya dia cuma secara hukum najis gitu. Tapi secara wujud enggak ada. Ketika dirasakan juga enggak bisa, enggak ada. Warnanya pun enggak kelihatan. Ataupun baunya enggak ada. Tapi hukumnya najis. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah bekas air kencing yang sudah lama mengering. Jadi misalkan anak-anak punya adiknya kencing, misalkan di teras. Nah, kencingnya kemudian dibiarkan sampai lama, sampai mengering ya, sudah nggak kelihatan bekas kencingnya, sampai tidak kelihatan warnanya, tidak bisa dihirup baunya, udah nggak pesing lagi. Kemudian ketika mungkin dirasakan pakai lidah, kalau mau merasakan ya, itu udah nggak ada rasanya lagi. Terus warnanya juga sudah nggak ada, udah nggak kuning lagi mungkin di lantai. Tapi itu belum disucikan, maka
itu hukumnya najis hukmiyah. Jadi hukumnya tetap najis, cuman nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika ada najis hukmiyah? Ya harus disucikan ya, atau dibersihkan najisnya. Bagaimana cara mensucikan atau menghilangkan najisnya? Caranya cukup hanya dengan mengalirkan air pada sesuatu yang terkena najis. Begitu. Jadi, misalkan di lantai tadi ada bekas najis yang sudah lama ya, atau bekas air kencing lah ibaratnya, udah lama mengering dan belum disucikan. Mungkin sudah lama sekali, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak disucikan. Maka ketika najis tersebut sudah menjadi najis hukmiyah, maka cukup aja diguyur air biur gitu. Cukup diguyur air, sudah selesai, suci dah, seperti itu. Jadi airnya harus diguyurkan ya di sini. Airnya diguyurkan, entah itu pakai gayung yang isinya air, atau pakai ember, atau pakai selang, tidak masalah. Gitu. Jadi cukup dengan mengguyurkan air kepada sesuatu benda atau lantai yang terkena najis tersebut. Oke, paham ya? Jadi anak-anak kalau tahu lantainya ada najis atau najis hukmiyah di sini ya, najis yang nggak kelihatan, anak-anak bisa mensucikan dengan cara seperti itu tadi. Bunda lanjutkan. Selanjutnya najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang tampak di mata. Kelihatan secara penglihatan ya. Tahu di sini didefinisikan adalah najis yang ada salah satu jirim bentuk. Jadi wujudnya ada. Oke, najisnya ada bentuknya apa? Ya seperti itulah. Kemudian ada rasanya ketika dirasakan. Kemudian ada warnanya ketika dilihat. Ataupun baunya ketika dicium baunya. Nah, sudah bisa membayangkan ya? Yuk, bayangin apa ini untuk najis ainiyah ini? Nah, ini contohnya ya. Contohnya, jangan dibayangkan ya, seperti itu dah pokoknya. Kotoran manusia. Kotoran manusia itu ada wujudnya ada baunya, ada warnanya. Kalau rasanya Bunda nggak tahu, belum pernah merasakan. Untuk darah juga, darah itu mungkin ada beberapa orang yang pernah merasakan ya, pas mungkin, tapi nggak sampai ditelan, misalkan jarinya kena luka, kemudian biasanya ada yang suka nyedot darahnya, itu agak asin rasanya darah ya, tapi nggak ditelan, biasanya kan diludahkan, itu ada rasanya. Wujudnya ada, ya bentuknya wujudnya cair itu tadi darah. Kemudian warnanya ada yang merah. Kalau yang putih itu nanah ya. Ada yang merah, agak kecoklatan gitu, ada yang encer, ada yang kental begitu. Terus ada baunya. Baunya darah itu apa sih? Anyir ya. Anyir. Kemudian nanah ini hampir sama seperti darah. Kalau nanah itu kan sel darah putih. Kemudian muntah. Nah, muntah ketika anak-anak misalkan sakit atau misalkan berada di perjalanan, kemudian muntah-muntah. Muntahan ini hukumnya najis. Ya, karena muntahan itu asalnya dari perut. Terus keluar lagi melalui mulut ya. Hukumnya najis. Muntah itu baunya udah jelas. Ya, kalau yang pernah muntah pasti tahu baunya muntahan itu kayak apa. Wujudnya seperti itu, wujudnya cairan muntahan, ya seperti itu. Kemudian warnanya campur aduk sesuai apa yang dimakan. Kemudian wujudnya, baunya seperti itu, rasanya ya seperti itu. Sudah tahu anak-anak ya. Untuk minuman keras ini juga mempunyai bentuknya apa? Cair.
kemudian baunya ya seperti itu, yang pernah membau ya, membau aja, jangan sampai minum. Kemudian kalau rasa jelas ada, tapi kita mudah-mudahan nggak pernah merasakan. Kemudian apalagi bau, rasa, warnanya macam-macam ya, minuman keras itu. Oke, seperti itu. Jadi najis ainiyah itu seperti itu tadi contohnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau sudah paham Bunda lanjutkan. Najis ainiyah ini dibagi menjadi 3. Oke, 3 ya. 1 najis ringan, 2 najis sedang, 3 najis berat. Kalau susah mengistilahkan yang Arabnya, hafalin aja yang ringan, sedang, berat gitu ya. Kalau mau dihafalkan dengan istilah Arabnya, najis ringan itu adalah najis mukhafafah. Ya, disebut dengan najis mukhafafah. Kalau najis sedang disebut dengan najis mutawasitoh. Kalau najis berat disebut dengan najis mughaladoh. Oke, dah. Selesai. Selanjutnya, apa itu najis ringan? Ayo, anak-anak ada yang tahu? Najis yang ringan itu najis kencingnya anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum makan dan minum selain air susu ibunya untuk tujuan pertumbuhan. Jadi misalkan anak-anak punya adik bayi, adiknya cowok, umurnya belum sampai 2 tahun. Jadi umurnya mungkin masih 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 1 tahun, 1 tahun lebih. Pokoknya nggak sampailah 2 tahun. Dan adiknya itu nggak makan apapun kecuali asinya ibu, asinya mamanya ya. Belum makan apapun kecuali ASI. Maka air kencingnya adik bayi yang laki-laki tadi yang belum umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, maka dihukumi najis ringan. Ya, syaratnya itu, syaratnya 1 laki-laki. Bayinya laki-laki. Umurnya belum 2 tahun. Kemudian hanya makan ASI saja atau minum ASI saja. Maka kencingnya dihukumi najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya atau cara menghilangkannya? Cara menghilangkan najisnya adalah dengan menghilangkan jirim atau bentuk atau wujudnya dari air kencing tersebut, kemudian memercikkan air di permukaan sesuatu yang terkena najis sampai merata, sekalipun tidak sampai mengalir. Mengalir airnya ya. Jadi misalkan nih adiknya yang bayi tadi kencing, kemudian mungkin kena di pantatnya gitu. Ketika itu dilap aja, kemudian dibersihkan air, itu sudah suci. Itu sudah suci. Yang penting merata. Dipercikan itu di gimana sih? Ya dipercikan kayak misalkan tangannya basah, ada airnya, kemudian dipiak-piak, apa ya dipiak-piak itu? Ya dicipratin gitu loh. Nah, dicipratin. Itu yang penting airnya rata di tempat yang terkena najis tadi, maka sudah suci. Ini untuk najis yang ringan ya. Yang ringan. Cara mensucikannya atau menghilangkannya seperti itu tadi. Tapi najisnya harus sudah dibersihkan dulu, kencingnya udah dibersihkan dulu. Gitu. Oke, selanjutnya najis sedang. Najis sedang atau najis mutawasito. Ini najis yang tengah-tengah ya anak-anak. Najis yakni najis selain najis ringan. Dan selain najis anjing dan babi. Dan najis mughaladoh. Nih, contohnya ya. Ini termasuk najis mutawasito atau najis yang
sedang. Jadi kalau bayi perempuan itu masuk najis mutawasitoh. Air kencingnya itu termasuk najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh. Kemudian bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun tapi makan selain ASI, udah minum susu formula, itu juga hukumnya nanti masuk kategori najis sedang, ya, seperti itu. Untuk contohnya, beberapa contoh yang Bunda sebutkan di sini adalah bangkai. Bangkai itu mayat, kayak mayat ya, bangkai. Bangkai selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi untuk bangkai manusia itu tidak najis. Kemudian ikan yang mati tanpa disembelih ya, itu kan bangkai. Tanpa disembelih itu juga tidak najis, halal dimakan. Pernah makan ikan kan? Ikan laut? Itu halal bangkainya. Kemudian belalang. Nah, ini belalang, siapa yang suka makan belalang? Bunda suka makan belalang soalnya, belalang kayu. Ini halal juga hukumnya ya. Jadi belalang tidak perlu disembelih. Bangkainya halal. Kalau hewan-hewan yang semacam ayam, kambing, sapi itu ketika mau makan dagingnya berarti hewannya harus disembelih dulu, disembelih dengan mengucapkan lafaz Allah atau Bismillah ya. Jadi kalau nggak disembelih dengan menyebut asma Allah, maka hukumnya menjadi bangkai yang najis ya. Misalkan ada ayam nih, ada ayam jalan-jalan di jalan raya. Jalan-jalan di jalan raya, gaya sekali ayamnya ya. Jalan-jalan di jalan raya, ketabrak sama motor. Akhirnya ayamnya mati. Nah, ayam yang mati itu karena ketabrak motor itu tidak boleh dimakan karena itu hukumnya bangkai ya. Bangkai kenapa? Karena tidak disembelih dengan menyebut asma Allah gitu. Jadi jangan sekali-sekali makan bangkai ya, karena hukumnya najis ya, haram makan barang najis gitu. Selanjutnya contohnya adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, seperti air kencing, tinja. Kalau perempuan ya haid juga ya, haid itu biasanya ngeluarin darah. Air kencing tadi ya, air kencing itu najis, tinja juga najis ya. Ini yang kalau air kencing khusus kategori yang selain yang mukhafafah tadi. Selanjutnya darah dan nanah. Oke, darah itu najis ya. Apalagi kalau darahnya banyak itu. Kalau darahnya cuma sedikit aja, itu masih bisa dimakfu. Maksudnya misalkan anak-anak itu jatuh kan, luka sedikit. Nah, darah itu kan pasti ada darahnya. Terus tapi darahnya sedikit sekali, itu dibersihkan aja. Nanti darah yang sisanya itu enggak apa-apa, dimakfu atau dimaafkan. Karena memang susah dihindari. Ya, seperti itu. Nanah pun juga demikian. Nanah itu kan darah, sel darah putih yang membusuk ya. Karena kalah perang sama bakteri, ya begitu. Itu kalau jumlahnya sedikit dan itu dari luka sendiri, tidak masalah, itu istilahnya dimaafkan. Pokoknya sekiranya sedikit sekali dan itu memang susah dihindari, itu dimakfu atau dimaafkan najisnya. Kemudian minuman keras. Nah, minuman keras ini juga najis ya. Jadi kalau sampai misalkan kena minuman keras di pakaiannya itu atau di tempat yang mau dipergunakan sholat, itu ya harus disucikan ya, karena hukumnya najis. Mudah-mudahan anak-anakku semua tidak pernah menyentuh minuman keras ya, atau meminumnya, soalnya haram hukumnya ya, najis dan haram diminum.
Oke, untuk cara mensucikannya atau cara membersihkannya, ini cukup menghilangkan jirim bentuk dan semua sifat-sifatnya, rasa, warna, dan bau. Gitu. Jadi maksudnya di sini gimana? Dibersihkan itu ya, kalau mensucikan najis itu mengenai benda biasanya harus diguyur pakai air ya, kecuali yang najis mukhafafah tadi. Kalau najis mukhafafah tadi tidak masalah sih, kalau tidak diguyur pakai air cukup dibersihkan. Tapi kalau mutawasitoh dan mughaladah itu harus mengalirkan air. Jadi misalkan nih ada yang paling enak itu misalkan ada kotoran ayam. Misal nih anak-anak di depan rumah atau di lantai depan rumah itu ada kotoran ayam. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dihilangkan dulu kotoran ayamnya. Boleh pakai tisu atau boleh pakai kertas atau boleh pakai apapun. Dihilangkan dulu. Sudah dihilangkan, kemudian pastikan bahwa sudah tidak ada wujudnya wujudnya kotoran tadi. Ini masih dibersihkan saja ya, dibersihkan saja. Kemudian kalau kotorannya sudah dibersihkan, pastikan tidak ada rasa atau warna atau bau yang masih ada di benda atau di lantai yang terkena kotoran ayam tadi. Kalau istilahnya dibuat jadi najis ainiyah yang dijadikan najis hukmiyah, begitulah enaknya. Kalau sudah seperti itu, misalkan sudah hilang bentuknya, semua sifat-sifatnya, baik rasa, warna, bau, dalam kondisi najis tersebut menjadi najis hukmiyah, maka tinggal diguyurkan air aja, biur, dah suci. Jadi jangan mensucikan kotoran ayam, kotorannya masih ada, langsung diguyur pakai air, nanti jadinya kena najis semua malahan ya. Jadi kalau lantainya ada kotorannya, buang dulu kotorannya, bersihkan semua sifat-sifat rasa, warna, bau. Kalau sudah hilang, baru diguyur pakai air. Jangan kotorannya masih terlihat coklat, masih anget-angetnya kotorannya ayam, tiba-tiba diguyur pakai air. Nah, itu nanti malah najisnya kemana-mana ya. Gitu cara mensucikan atau menghilangkan najis. Nah, catatannya, apabila masih tersisa warna atau baunya saja, bukan warna dan bau yang sulit dihilangkan, sesuatu yang terkena najis sudah dihukumi suci. Batasan suci dihilangkan adalah digosok 3 kali dengan disertai basuhan. Warna atau bau tersebut tidak hilang. Jadi gini nak, misalkan nih, mungkin misalkan anak-anak bajunya terkena kotoran tinja misalkan, mencret kena celananya, kemudian dicuci, habis itu dikucek, diguyur pakai air, udah disabun, udah diguyur pakai air, dikucek udah lebih dari 3 kali, ternyata masih ada warnanya kuning, itu enggak apa-apa. Atau mungkin anak-anak yang sudah balik, mungkin sudah haid ya, kemudian mengeluarkan darah, kena celananya, kemudian udah disabun, dikucek, udah dibilas, tapi masih ada warna kuningnya, ya bekas darahnya tadi, nggak mau hilang lah istilahnya seperti itu warnanya. Itu nggak apa-apa. Jadi hukumnya kalau memang sudah dikucek 3 kali, udah digosok pakai sabun, udah dibersihkan, tapi masih aja warnanya warnanya nggak hilang, masih nempel kayak pulau gitu di celananya, itu enggak masalah, itu tetap dihukumi, nanti sudah dihukumi suci karena sudah
bersihkan ya, udah disabun. Kalau disabun kan mesti baunya udah wangi. Kalau dikucek, udah diguyur pakai air. Diguyur pakai air yang suci dari keran. Itu sudah itu sudah nggak apa-apa dan nggak masalah, itu bisa dihukumi suci. Jadi nggak perlu dipaksakan untuk menggosok lagi. Batasannya 3 kali ya. 3 kali digosok masih tetap aja oke lah, nggak masalah, nggak apa-apa. Gitu. Selanjutnya yang terakhir ya, najis mughaladhah. Najis mughaladhah yakni berupa najis anjing dan babi serta keturunannya, sekalipun kawin silang dengan hewan lain. Jadi najis mughaladhah itu yaitu najisnya anjing dan babi, cuma 2 itu aja, dan keturunannya. Jadi kalau anak-anak kena misalkan air liurnya anjing, mungkin pas jalan-jalan ke renon, tiba-tiba dicium sama anjing kakinya sampai kena air liurnya, maka harus disucikan atau dibersihkan. Caranya dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dari basuhan tadi dicampur dengan debu yang suci sekaligus bisa mensucikan. Jadi diguyur pakai air, kakinya tadi yang kena air liurnya anjing 7 kali, 6 kalinya pakai air saja, terus guyurannya yang satu dicampur dengan debu yang suci sekaligus bisa mensucikan. Itu boleh yang campuran debunya itu boleh ditaruh di depan, di tengah, atau di terakhir kali membasuh, itu enggak masalah. Yang penting dibasuh atau diguyur pakai air sebanyak 7 kali. Salah satunya guyuran tadi airnya dicampur dengan debu yang suci sekaligus bisa mensucikan. Dah itu nanti bisa suci. Tuh dari Bunda ya, bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa dipahami, nanti bisa dipraktekkan sehari-hari di rumah. Kalau di rumah ada najis, bagaimana cara membersihkan atau mensucikannya, seperti yang Bunda jelaskan tadi. Untuk hari ini atau sore ini, Bunda cukupkan sekian penjelasan dari Bunda. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham, bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini penting ya, karena kita setiap hari bersinggungan dengan benda najis. Kita kencing atau pup atau BAB itu pasti mau nggak mau kita kena najis gitu, karena istinja ya. Istinja itu pasti megang najisnya. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana cara membersihkannya. Oke, Bunda cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.